ada cerita kisah seorang ahlul ibadah yang sepanjang hidupnya dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi ketika dia wafat, sang ahli ibadah telah dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proteslah sang ahlul ibadah tersebut, "Ya Allah, kenapa Engkau masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah? Padahal aku seorang ahlul ibadah, sepanjang hidupku hanya untuk beribadah kepadamu." Lalu Allah menjawab, "Engkau wahai abadi, engkau bukan hamba-Mu yang ahlul ibadah, karena bukan ibadahmu yang menjamin untuk masukkanmu ke dalam surga, tapi rahmatku lah yang akan memasukkanmu ke dalam surga." Maka menangislah sang ahlul ibadah tersebut, tersungkurlah sang ahlul ibadah tersebut dan memohon, "Ya Allah, ternyata selama ini aku salah. Ternyata bukan ibadahmu yang membuatku masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ternyata rahmatmu yang akan masukkan surgamu ke dalam surgamu ya Allah." Lalu Allah sang ahlul ibadah tersebut memohon untuk dimasukkan ke dalam surga walaupun dengan rahmat yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya sang ahlul ibadah tersebut masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan apabila Bapak Ibu sudah sampai di Baitullah, maka Bapak itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besarnya, menambah untuk 60 rahmat untuk yang bertawaf, 40 rahmat untuk yang sholat. Kita melaksanakan sholat akan mendapatkan 40 rahmat. Untuk yang apabila kita memandang dengan mata kita untuk memandang Ka'bah di Baitullah, maka akan diberikan 20 rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu apa, Pak Ibu? Rahmat itu bukan Pak Rahmat, bukan ya. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Apabila kita beribadah sebesar apapun, tapi kalau rahmat Allah kita diberikan Allah kepada kita tidak akan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alasan ketika bahwa kita harus segera memaksakan diri kita untuk sampai di Baitullah, ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, kita akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Lalu kita akan ketika kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram, kita akan mendapatkan 100.000 kali lipat lebih utama dibanding masjid lainnya. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad SAW itu berumur kira-kira berapa Bapak Ibu? 60 sampai 70 tahun umur umat Nabi Muhammad. Kita dibandingkan dengan umat Nabi Nuh yang hanya 1000 tahun. Ketika dibandingkan ibadahnya Nabi Musa ya, yang hampir beribu-ribu tahun, Nabi Ayub ibadahnya sampai hari ini puasa, besok tidak, itu ibadah Nabi Ayub. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang umurnya pendek tapi diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, yaitu dilebihkan amalnya, ya, amal yang sedikit tapi pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, kita melakukan 1 kali sholat saja di Masjidil Haram, kita akan dikalikan 100 pahala. Kalau kita sholat di masjid kita berjamaah, ya, itu 27 derajat. Tapi ketika kita sampai di Masjidil Haram dan kita melaksanakan sholat, maka sholat kita akan dikalikan 100 kali lipat dibandingkan masjid kita di Indonesia. Apabila kita dalam 1 tahun melaksanakan sholat berarti 35 hari, berarti kita sudah beribadah dalam 1 hari ketika melaksanakan sholat fardhu saja itu sudah 273 tahun. Dan 1 hari sholat di Masjidil Haram, sholat fardhunya saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sama dengan pahalanya 1000
tahun. Masya Allah. Enak apa enak menjadi umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu? Enak sekali, Masya Allah. Inilah kenapa istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad, ya. Umurnya pendek tetapi ibadahnya sama dengan nabi-nabi terdahulu yang umurnya sampai 1000 tahun, 1000 tahun, seperti Nabi Nuh dan lain sebagainya. Inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa kita harus segera menyampaikan diri kita ke Baitullah? Alasan yang keempat yaitu kalau di Indonesia kita akan bertemu dengan waktu-waktu yang sangat mustajab, yaitu seperti malam Lailatul Qadar, seperti malam tengah malam, akhir malam, sepertiga malam, sesudah sholat fardu, di waktu kita lapang, di waktu kita sujud, dan di antara azan dan iqamah dan lain sebagainya. Tetapi kita Bapak Ibu sampaikan ke Baitullah, maka kita akan berada di waktu dan tempat yang sangat mustajab, seperti di Multazam. Ketika kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita berada di Multazam, maka kita akan bertemu dengan dua waktu dan tempat yang sangat mustajab. Tempat mustajab itu apa? Kita berdoa langsung ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di belakang makam Ibrahim, Hijr Ismail, Safa Marwa, Raudhah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dengan haji dan lain-lain. Alasan yang keempat, alasan yang kelima, dan mohon maaf, ini adalah tempat-tempat mustajab di sekitaran Ka'bah. Yang ini adalah Multazam, yang ini adalah Hijr Ismail, dan yang ini adalah Hijr Ismail, mohon maaf, yang ini adalah Makom Ibrahim, ya. Ketika kita nanti akan berada di Mekah Mukarramah di depan Ka'bah, kita akan menyaksikan tempat-tempat mustajab di sekitar sini. Lalu kita akan, nah ini Multazam, ya. Barang siapa berdoa di Multazam, maka doanya akan disampaikan oleh Allah langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Insya Allah adalah Raudhah. Raudhah adalah berada di Madinah. Kalau kita sampai di Baitullah, kota Madinah, maka kita akan bertemu dengan ini. Raudhah itu apa? Raudhah adalah taman-taman surganya Allah yang diterukan ke dunia. Apabila kita nanti bisa berdoa di Raudhah ini, ya, berarti kita sama dengan berdoa di surga. Dan ini adalah salah satu tempat mustajab ketika kita berada di kota Madinah atau di Masjid Nabawi. Dan Masya Allah, ini adalah posisi Raudhah, dan ini adalah tempat mimbarnya Rasulullah SAW. Ini adalah Raudhah, dan ini adalah Raudhah, ya Bapak Ibu. Terus yang ini adalah rumah Rasulullah, dan saat ini adalah makamnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa kesana ini, dan mari kita bersolawat kepada Nabi. Ya Allah, ini adalah